Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asri Aisyah dengan NIM 0531346559. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah basis data. Saya akan membacakan soal untuk tugas 3. Tugas 3 Anda adalah yang pertama, melakukan praktikum transaksi, yang kedua, melakukan praktikum basis data terdistribusi. Panduan mengerjakan, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSI M4206 basis data. Dalam praktikum transaksi ini, kita akan membuat beberapa perintah dalam transaksi yaitu commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Perintah-perintah tersebut akan dicoba menggunakan basis data MySQL yang ada pada aplikasi XMPP. Seperti yang sudah tampil di layar adalah host PHP memenuhi service Apache dan MySQL-nya nyala. Yang pertama kita coba adalah commit. Kita akan klik routines. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, akan membuat store prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Kita akan membuat sebuah store prosedur dan kita beri nama routine nya adalah transaksi 1. Untuk membuat store prosedur itu dimulai dari begin dan diakhiri dengan end. Baik, di sini kita melihat dimulai dari begin, kita akan melakukan transaksi. Ini transaksinya adalah memasukkan tabel pasien yang ada kolom ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin dengan isinya yaitu ID pasiennya kita set untuk 6, namanya Tito, alamatnya Jalan Cibatulaya dan jenis kelaminnya L. Tapi di sini kita belum menuliskan sintak commit sehingga yang kita harapkan terjadi adalah dia akan memunculkan value dengan ID pasien 6 tapi tidak akan memasukkannya ke dalam data di tabel pasien. Baik, kita telah berhasil membuat store prosedur dengan nama transaksi 1. Mari kita jalankan. Di sini telah tampil store prosedur yang telah kita buat yaitu memasukkan ID pasien 6, nama pasiennya Tito, di jalan pakai saji nomor 1, jenis kelaminnya 1. Tapi karena tadi kita tidak menggunakan commit sehingga seharusnya dia tidak masuk ke tabel data pasien. Dan untuk membuktikannya kita akan buka tabel data pasien. Sudah terlihat di sini adalah database rumah sakit, tabel pasien dan hanya berisikan 2 data ID pasien 1 dan 2 sehingga tadi ID pasien 6 tidak masuk ke tabel ini. Kemudian kita akan membuktikan store prosedur menggunakan commit. Kita akan create new routine. Kita akan beri nama transaksi 2. Tidak menggunakan spasi. Kalau sebelumnya kita tidak memakai commit, sekarang kita tambahkan commit dan kita jalankan. Oke, berhasil transaksi 2 telah kita buat, kemudian kita jalankan. Telah muncul pada tabel kembali untuk ID pasien 6, nama pasien Tito, dan karena kita sudah menggunakan commit, seharusnya data tersebut sudah masuk ke tabel pasien. Untuk membuktikannya kita akan buka tabel pasien. Baik, sudah muncul untuk ID pasien 6 Tito pada tabel pasien. Selanjutnya kita akan membuat perintah rollback. Selanjutnya kita akan membuat sebuah prosedur perihal rollback. Pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum komit. Misalnya, Anda akan menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien, copy menjadi danar dengan ID pasien 3. Namun dengan pernyataan rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Kita akan meng-create new routine. Kita berikan namanya adalah transaksi 3. Baik, di sini saya akan jelaskan perihal query yang kita telah buat. Di sini dimulai dari begin, terus start transaction. Kita akan melakukan perintah update pada tabel pasien dengan merubah nama pasien menjadi danar, di mana ID pasiennya 6. Kalau kita tadi melihat di sebelumnya ID pasien 6 itu bernama Tito, kita akan menggantinya menjadi danar. Namun sebelum commit terjadi, di sini ada perintah atau pernyataan rollback, sehingga yang telah kita buat di sini tidak akan berubah. Mari kita buktikan. Kurang. Jadi kita telah berhasil membuat sebuah store prosedur transaksi 3. Mari kita execute. Nah, bisa dilihat ketika kita sudah membuat sebuah sintak update untuk ID pasien 6 dan merubah nama pasien menjadi dinar, tapi tidak terjadi dikarenakan sekali lagi itu perintah rollback dan dibuat sebelum commit. Jadi kita telah berhasil. Baik, selanjutnya kita akan membuat perintah rollback kembali, namun dengan yang berbeda dari sebelumnya. Kita akan memberikan nama SP-nya menjadi transaksi 4.
Iya, Pak. Dekat kok kayak rumah Padang. Enggak, Pak. Semenjak nikah di sini. Gampang. Iya, maju. Kalau pagi balik apa? Oh, jauh ya. Baik, telah selesai sintak untuk transaksi 4, yaitu kita ingin memasukkan data baru pada tabel pasien dengan value ID nomor 7 Hanif, namun kita akan rollback. Nah, setelah rollback, kita akan melakukan update untuk tabel pasien. Kita berikan nama pasien, kita rubah menjadi 17 untuk ID pasien 6, dan baru kita commit. Harapan yang kita inginkan untuk query ini adalah untuk insert into ini akan gagal, tapi kita berhasil untuk update pasien. Ganti ID 6 menjadi 17. Kita jalankan transaksi 4. Nah, bisa dilihat bahwa ID pasien sekarang sudah menjadi 17 sesuai dengan yang tadi kita tuliskan pada sintak, namun untuk ID pasien 7 yang kita tambahkan tidak tersedia dikarenakan tadi kita rollback, sehingga query kita berhasil sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, selanjutnya kita akan membuat checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan, seperti yang telah kita pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi di tempat checkpoint terakhir. Kita akan membuat new routine untuk checkpoint. Kita akan memberikan nama transaksi 5. Bang. Udah bilang apa kita lagi? Baik, kita telah selesai menulis query untuk transaksi 5, yaitu start transaksi kita akan menambahkan sebuah data ke tabel pasien dengan isinya ID pasien 7, namanya Hanif, alamatnya Jalan Babakan, dan jenis kelaminnya L. Terus kita simpan save checkpoint dengan kita beri nama checkpoint-nya itu poin 1. Kemudian kita akan melakukan insert into pasien dengan value 8 dengan nama Tina di Jalan Cibatu, jenis kelaminnya P. Kemudian kita memberikan sebuah perintah rollback to save point 1, sehingga harusnya nanti ini tidak akan masuk ke dalam tabel karena di sini ada perintah rollback. Kemudian ada insert into pasien dengan ID pasien 9 dengan nama Lutfi, Jalan Bekasi, dan jenis kelaminnya L. Kemudian kita commit untuk tabel pasien. Jadi hasil yang kita harapkan dari query ini adalah akan muncul pada tabel pasien data baru dengan ID pasien 7 dan ID pasien 9. Jadi ID pasien 8 tidak akan masuk karena di sini ada perintah rollback, dan seperti itu. Mari kita buktikan. Kita akan mengeksekut transaksi 5. Baik, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ID pasien muncul hanya ID pasien 7 dan ID pasien 9. ID pasien 8 yang telah kita tuliskan itu di rollback dan menjadi tidak tampil pada tabel ini. Dan kita bisa juga membuktikan pada tabel pasien 12679. Baik, sudah benar masuk ya ke tabel pasien ya, dan hanya ID pasien 7 dan ID pasien 9. Baik, selanjutnya kita akan membuat trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan atau insert, perubahan, update, dan penghapusan, delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci, yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Kita akan membuat perintah trigger, namun sebelumnya kita membuat dulu tabel tambahan. Kita akan buat sebuah transaksi perihal obat. Baik, kita berhasil create tabel obat yang di dalamnya ada ID obat, integer 6, kemudian kita jadikan auto increment dan primary key, kemudian ada kode obat dengan tipe data varchar, lengthnya 5, kemudian ada nama obat, tipe data varchar, lengthnya 30, kemudian ada harga, integer 10, stok integer 5. Selanjutnya kita akan create tabel kembali untuk transaksi obat.
Baik, kita telah berhasil create table transaksi obat, di mana ada ID transaksi, tipe data 3, auto increment, primary key, dan ada ID pasien, ID obat, jumlah, total harga. Untuk table transaksi obat, kita akan membuat foreign key. Kita akan menentukan foreign key-nya. Kita akan menjadikan ID pasien dan ID obat menjadi index atau primary key. Setelah berhasil, kemudian kita akan melakukan relasi antar table yang telah kita buat. Baik, kita langsung saja merelasikan untuk transaksi obat, table obat, dan pasien. Kita klik relasi dari table pasien ke table transaksi obat. Oke, kemudian sekarang antara table obat dan transaksi obat. Kita pilih primary key dari table obat, kemudian kita pasangkan di foreign key di transaksi obat. Oke, foreign key relasi has been added. Setelah kita membuat table baru, kita udah relasikan, maka selanjutnya kita akan membuat trigger. Kita akan create new trigger. Kita akan beri nama tanggal jual, tabelnya dari transaksi obat, time-nya after, event-nya insert. Baik, ini sudah berhasil kita buat trigger dengan namanya adalah trigger jual di table transaksi obat. Sekarang kita harus membuktikannya. Kita akan melakukan pengisian table transaksi obat. Tapi sebelumnya kita akan melihat sebelumnya kita akan mengisi obat terlebih dahulu. Kita akan membuat 3. Baik, bisa dilihat kita telah berhasil menambahkan tabel obat dengan ID obat 1, 2, 3 dan masing-masing stok 10. Sekarang kita akan melakukan transaksi obat. Kita akan melakukan transaksi obat dengan ID pasien Hanif, kemudian ID obat 001, A001, karena tadi jumlahnya 10, kita akan ambil 2 dengan harga. Kita coba langsung bikin 2 transaksi. Tadi karena kodenya 1, sekarang kita coba 2, kita ambil jumlahnya 5. Kemudian kita jalankan. Harusnya untuk kode A1 akan berubah menjadi 8 karena 10 kurang 2, dan untuk kode 2 akan menjadi 5 karena 10 kurang 5. Maka kita cek ke tabel obat. Bisa dilihat kode A1 menjadi 8 dan 2 menjadi 5 seperti yang sudah kita harapkan. Hal ini membuktikan bahwa trigger untuk update pada tabel obat ketika kita melakukan transaksi obat telah berhasil. Baik, itu saja praktikum dari soal 1 transaksi. Demikian yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan soal 2, yaitu replikasi. Kita bisa lihat pada panduan, replikasi itu setelah masing-masing komputer sudah saling terhubung, maka selanjutnya adalah bagaimana replikasi basis data dari komputer 1 ke komputer 2, Ubuntu, dan akan melakukan konfigurasi pada masing-masing sistem operasi tersebut. Yang pertama kita lakukan konfigurasi pada komputer 1. Pada Windows 10, langkah yang pertama adalah mengaktifkan servis pada Ctrl XM. Kita sudah melakukannya, kita sudah jalankan. Kemudian aktifkan servis Apache, MySQL sudah kita lakukan. Kemudian kita klik browser, kemudian masuk ke halaman host phpMyAdmin, klik menu replikasi seperti pada gambar 37 di bawah. Ini host phpMyAdmin dan ini adalah menu replikasi. Tampilannya berbeda dikarenakan saya telah berhasil melakukan konfigurasi pada komputer 1 yaitu Windows. Di sini saya akan menjelaskan. Seharusnya sebelum berhasil itu kita klik configure it, kemudian kita akan muncul di sini yang harus kita copy saja langsung. Kita buka XMPP, kita buka file bernama my.ini, kemudian di copy di sini. Di sini kita klik config, kemudian my.ini. Izin tidak saya lakukan lagi karena ketika saya mencoba beberapa kali XMPP saya melakukan crash error. Jadi saya hanya akan menjelaskan ketika sudah berhasil. Diklik my.ini, kemudian tinggal di copy paste saja yang telah tadi kita copy di daerah sini di dalam MySQL. Pastikan binlog.do-nya adalah rumah sakit. Jadi yang ada di sini di copy paste ke sini. Kemudian kalau sudah, kemudian di save, kemudian restart XMPP-nya dengan cara klik stop.
pada XMPP, kemudian diklik start lagi. Itu yang dimaksud dengan restart. Jadi di stop, kemudian di start kembali. Jika selesai konfigurasi pada master, akan lihat statusnya pada gambar 43, yaitu seperti ini. Persis seperti yang telah terjadi pada localhost PHP admin saya. Sudah berhasil. Selanjutnya adalah membuat akun replikasi yang akan digunakan untuk mengakses basis data pada komputer 2 untuk membuat akun. Di sini kita klik tab user account. Dan ini sudah saya lakukan. Add user account, harusnya di sini add user account ya, tapi ini sudah saya lakukan juga. Silahkan diisi di sini username-nya. Username di sini adalah yang username yang kita tuju. Nah, namanya student, kemudian 192 ini adalah IP address dari sistem operasi yang kita tuju, yaitu Ubuntu. Di sini juga saya sudah berhasil melakukan instalasi Ubuntu dengan nama student. Berikut adalah tampilan layar untuk Ubuntu. Ini lemot sekali. Ya, di sini hostname-nya adalah IP address, kemudian ini username dari Ubuntu kita, kemudian passwordnya dan ulangi passwordnya. Kemudian di sini tinggal dicek saja replikasi klien dan replikasi slave. Baik, kemudian kita akan ekspor data rumah sakit simpan dari flash disk, kemudian akan diimport pada basis data komputer 2. Dengan cara klik menu ekspor, saya akan melakukan informasinya, kita klik database. Kita klik database rumah sakit. Kemudian kita klik ekspor. Kita klik ekspor. Ya, telah berhasil kita download tabel-tabel pada database rumah sakit ketiga. Kemudian silahkan pindahkan ke flash disk dan nanti akan dipindahkan ke OS satunya lagi, operating system Ubuntu yang telah kita download sebelumnya. Saya telah berhasil menginstal Ubuntu pada VirtualBox. Bisa dilihat di sini. Saya sudah melakukan pemindahan database, ada di dokumen. Pada komputer 2, Anda melakukan import basis data, kita telah lakukan. Kita lakukan. Kita akan menjalankan XMPP control dengan buka terminal terlebih dahulu pada gambar berikut. Kita klik ini untuk membuka menu, dan kita klik terminal. Kita klik terminal. Baik, setelah itu kita akan masuk direktori opt lampp. ls ini berfungsi untuk menampilkan list yang ada di direktori opt lampp. Kemudian kita diminta untuk memilih manajer Linux x64.run untuk menjalankan file control XMPP. Kita masukkan password. Tadi loading, kemudian kita berhasil memanggil XMPP. Setelah muncul control XMPP, pilih menu tab manager service dan jalankan service dengan cara klik tombol start. Jadi manage service, MySQL, kemudian klik start. Manage service, kita pilih yang MySQL database, kemudian kita klik start. Menjalankan service Apache dan MySQL telah berhasil. Jika sudah berhasil dijalankan, maka tandanya dapat dilihat pada status running. Selanjutnya, buka browser Mozilla dan masukkan alamat pada URL, yaitu http://localhost/php/myadmin. Jadi kita telah berhasil mengakses localhost PHP-myadmin. Di sini saya sudah import database rumah sakit myadmin. Jadi caranya itu klik database. Mohon maaf, ini lama banget. Jadi saya putuskan untuk meng-skip karena sudah saya lakukan. Jadi caranya tadi klik database, kemudian kita isikan database baru yaitu rumah sakit, kita klik, kemudian kita masuk ke database rumah sakit, kemudian kita klik import, kita klik browse. Kemudian kita pilih database yang telah kita pindahkan tadi dari flash disk yang sudah kita taruh di folder dokumen yaitu rumah sakit. Kemudian selesai. Proses import basis data telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi replikasi pada komputer 2. Pada praktikum ini akan lakukan replikasi master to slave, artinya komputer 2 hanya akan menerima perubahan basis data dari komputer 1 saja. Untuk melakukan konfigurasi replikasi basis data, langkah pertama klik menu replication di menu atas dan akan tampil seperti pada gambar 62. Ini sangat amat butuh kesabaran. Manageable replication, kemudian karena ini adalah komputer 2, kita akan mengkonfigurasi replika replication. Kita klik configure it. Di sini username-nya adalah student, passwordnya telah kita isi juga yang tadi kita konfigurasi di komputer 1. Host di sini adalah IP address yang juga telah kita isikan di konfigurasi komputer 1, yaitu adalah IP address dari komputer 2, yaitu 192.168.56. Nama. Portnya diisi 3306.
Perlu diingat jika sudah konfigurasi diisi, Anda jangan melakukan klik Go terlebih dahulu. Namun dalam posisi tersebut, lakukan copy server ID dan buka kembali Ctrl XMPP untuk melakukan modifikasi pada file myconf seperti pada gambar di bawah ini. Ini kita copy. Kita pilih MySQL, kita klik configure. Kemudian kita pilih open configure. Sudah 5 menit ini nggak bergerak. Jam 11.07. Kelihatan nggak? 11.07. Kita coba 5 menit lagi. Sekarang jam 15.22. Sudah 11.28 dan masih tidak ada perubahan. Mungkin saya lanjutkan dengan membacanya. Jadi ketika kita klik yes, harusnya yang ditampilkan itu adalah kalau seperti di sebelumnya itu notepad ya. Kemudian pastikan server ID-nya itu 92, kalau yang kemarin itu 1. Kalau di komputer 1 itu 1, di sini kita pastikan server ID-nya 2. Kemudian server ID yang di nomor 97 ini adalah server ID yang ada tadi di ketika kita mereplikasi data di PHP admin, ada tulisan server ID yang sebelum host ya, sebelum hostname ya. Sebelum username tinggal copy paste, pindahkan ke sini, kemudian tambahkan syntax replicate do db sama dengan rumah sakit. Rumah sakit inilah database name kita. Kemudian selanjutnya disimpan dengan klik tombol save. Biasanya ketika disimpan terjadi error karena hak akses file bersifat read only. Oleh karena itu, hak akses file harus diubah terlebih dahulu menjadi read to write. Untuk mengubahnya, Anda buka terminal, kemudian masuk ke folder /opt/lmpp/etc dengan cara perintah sebagai berikut. Ini adalah perintah cd, itu maksudnya kita harus perintah cd ini adalah perintah untuk masuk ke dalam folder ini. Kemudian klikkan ls untuk mengetahui file di dalam folder etc. Dengan perintah sudo spasi chmod spasi a plus rwx spasi my.cnv. cnv ini seperti tadi ya, nanti berupa kita lihat. Masih belum bisa. Kemudian seperti ini. Setelah berhasil mengubah akses file, kemudian kembali ke Ctrl XMPP dan lakukan restart service Apache dan MySQL dengan klik tombol restart. Ini tombol restart yang dimaksud. Klik MySQL, kemudian klik Apache, klik MySQL, kemudian klik restart, klik Apache, kemudian klik restart. Masih belum bisa. Selanjutnya setelah service berhasil di restart, kembali ke halaman replikasi dan klik go. Oke, sebelumnya ini adalah server ID yang di atas saya maksud yang harus di copy paste ke my.cnv ya. Kemudian kan tadi kita belum klik go, kemudian kita klik tombol go di sini setelah melakukan konfigurasi di atas dan konfigurasi replikasi selesai. Selanjutnya jika ditekan tombol go, ada peringatan connection server disable. Please enable bla 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 in PHP admin configuration seperti pada gambar di bawah ini. Kalau misalnya muncul peringatan warning seperti ini, selanjutnya kita harus melakukan enable pada file config.default yang ada di folder library. Kemudian dilakukan edit, mengatur akses file config.default. Sekali lagi kita akan buka terminal. Kemudian untuk masuk ke folder libraries kita membutuhkan perintah cd spasi /opt/lmpp/phpmadmin/libraries. Masih belum bisa. Untuk lebih jelasnya bisa lihat pada gambar 70 berikut. Ini LS itu adalah list, kemudian kita bisa lihat seperti ini, mengatur akses config.default.php. Kita ketikkan, setelah akses diatur, selanjutnya Anda buka folder opt lmpp/phpmadmin library config.default.php pada other location, lihat gambar 71 berikut. Jadi kita buka folder, pilih other location, kemudian kita pilih config.default.php, lakukan modifikasi pada file config.default.php dengan mengubah bla 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 ini yang tadinya awalnya false menjadi true. Jadi di sini di baris 828 silahkan dirubah yang tadinya di sini false, pastikan menjadi true. Jika selesai melakukan modifikasi pada file config.default.php, restart service Apache dan MySQL pada Ctrl XMPP. Kita kembali lagi buka Ctrl XMPP, kita klik MySQL database, kemudian kita lakukan restart, kita klik Apache Web Server, kita lakukan restart. Jika tidak dilakukan restart service, maka perubahan yang dilakukan pada file config tidak akan terjadi. Oke, langkah terakhir adalah melakukan master pada slave, namun sebelum mengubah master, Anda harus mengecek kembali status master pada komputer 1 dengan cara lihat halaman phpMyAdmin, menu application, show master status. Lihat pada gambar di bawah ini. Maksudnya itu adalah di sini ya. Nanti saya perlihatkan. Klik tombol replikasi. Show master status. Catatlah status master tersebut karena akan digunakan untuk melakukan perubahan master pada komputer 2 Ubuntu. Setelah dicatat, buka kembali terminal pada komputer 2 dan masuk ke folder opt lmpp bin dengan cara mengetik perintah seperti ini. Kemudian masukkan ke MySQL dengan cara mengetik perintah seperti ini, masih ada di terminal ya. Maka Anda akan masuk ke MySQL atau MariaDB seperti pada gambar 75 berikut ini. Kita coba lihat, masih belum ada perubahan. Setelah berhasil masuk ke MariaDB, Anda lakukan cek terlebih dahulu slave dengan cara mengetik perintah show status slave. Hasilnya dapat Anda lihat pada gambar 76 berikut ini. Hasilnya adalah error, artinya slave dalam keadaan tidak aktif dan konfigurasi dapat terus dilanjutkan. Konfigurasi dapat dilakukan jika slave dalam keadaan tidak aktif. Namun jika slave dalam keadaan aktif, maka harus dinonaktifkan terlebih dahulu dengan cara mengetik stop slave. Jika slave sudah dalam keadaan tidak aktif, maka selanjutnya lakukan perubahan pada master slave dengan cara mengetikkan perintah sebagai berikut. Dipastikan di sini master hostnya ini adalah host IP address Ubuntu 2, komputer 2 yaitu di Ubuntu. Master usernya adalah yang juga sudah kita isi, student. Passwordnya silakan.
Jika slash sudah dalam keadaan tidak aktif, maka selanjutnya dilakukan perubahan pada master slave dengan cara mengetikkan perintah tersebut. Master slave ini merupakan IP address dari komputer 1. Usernya juga, passwordnya, dan lain-lain. Isi dengan alamat ID komputer 1 ya. User telah dibuat di komputer ID 1. Yang telah dibuat pada komputer 1, yang telah dibuat pada komputer 1. Jika sudah diketikkan perintah, tekan enter dan akan tampil seperti gambar 77. Selanjutnya adalah memulai slave dengan cara mengetikkan start slave seperti pada gambar di bawah ini. Start slave. Pada gambar 78 slave telah berhasil dijalankan. Maka selanjutnya cek status slave pada komputer 2 Ubuntu untuk melakukan pengecekan. Kembali pada browser Mozilla pada halaman php.myadmin, klik menu replication dan lihat status slave seperti pada gambar 79 di bawah ini. Ini akan berubah statusnya menjadi yes. Pada slave input output running dan slave SQL running, jika status keduanya yes, maka konfigurasi slave berhasil, artinya basis data pada komputer 2 siap menerima replikasi dari komputer 1. Namun, jika ada statusnya no, berarti konfigurasi belum berhasil dan Anda cek kembali langkah demi langkah sampai statusnya yes. Kemudian, langkah selanjutnya adalah pengujian replikasi. Langkah selanjutnya adalah pengujian replikasi basis data. Untuk melakukan pengujian aplikasi-replikasi telah berjalan dengan baik, maka lakukan perubahan basis data pada komputer 1, kemudian lihat hasilnya pada basis data komputer 2, atau yang pada di sistem operasi Ubuntu. Langkah pengujian pertama-tama buka tabel obat pada komputer 1 seperti pada gambar 80 di bawah ini. Ini adalah database rumah sakit, tabelnya obat dengan tampilan isinya sebagai berikut. Kemudian lakukan perubahan data, bisa insert, edit, atau delete. Sebagai contoh, menambahkan data pada tabel obat yaitu obat demam dengan kode A005, harga 150 dan stok 100. Lihat gambar 81 berikut ini. Di sini ID obat 5 A005, nama obat demam 1500, stoknya 100. Ini adalah data yang baru saja kita tambahkan bersama. Setelah dilakukan penambahan berikutnya adalah lakukan pengecekan pada tabel obat di komputer 2. Maka hasilnya akan secara otomatis bertambah persis dengan yang ada di komputer 1. Lihat gambar 82 berikut ini. Berikut adalah tampilan php.myadmin pada komputer 2, yaitu di sistem operasi Ubuntu. Terlihat ID obat 5, kode obat A005, demam 1500 dan stoknya 100. Jika hasil seperti pada komputer 1, maka proses replikasi data telah berhasil dilakukan. Namun, jika belum berhasil, maka silahkan ulangi langkah-langkah konfigurasi replikasi sampai berhasil. Baik, demikian yang dapat disampaikan. Atas kurangnya, mohon maaf. Kita telah belajar dari tugas 3, yaitu transaksi dan replikasi. Namun mohon maaf, saya belum bisa menampilkan sampai selesai untuk praktikum tugas 3, tapi harapannya dengan melihat video ini dapat diketahui bersama dan dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian yang dapat disampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.